Oke, tadi udah tengok gold lane, next EXP lane. Oke, XP laner. Salah satu posisi yang menurut gue itu posisi yang paling susah ya buat diisi. Kalau di pembahasan tanker yang kita bahas kemarin, tanker itu jadi hero yang disalahin mulu kan? Nah, buat di pembahasan XP laner kali ini, XP laner itu jatahnya di geng terus. Mau posisinya di atas ataupun di bawah, XP laner selalu jadi jatah buat dirundung sama lawan deh. Kesel nggak? Pasti kesel dong. Ya, sama. Gue juga suka kesel gitu. Jadi buat ngurangin keselnya kalian, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil gue sharing sedikit tips buat jadi XP laner biar mainnya makin mantap. Alright. Oke, buat pembukaan, sebelum main XP laner, kalian itu harus tahu dulu nih. Untuk ngisi XP lane, pemilihan hero-nya itu nggak boleh sembarangan sama sekali ya guys. Karena XP lane itu terkenal sama keunggulannya dengan bisa ngasih peningkatan level paling cepat di antara lane-lane lain. Hero-hero yang cocok buat dijadiin XP laner itu sebenarnya jadi sedikit spesifik. Ya, lane yang terkenal selalu diisi sama hero-hero dengan raw fighter ini tuh memang didesain untuk diisi sama fighter guys. Tapi untuk milih fighter yang sesuai ditaruh di XP lane itu, kalian itu harus perhatiin dua hal yang menurut gua cukup penting untuk nentuin fighter apa yang bakalan kalian taruh di XP lane nanti. Yang pertama, karena ini XP lane dan ngasih level lebih cepat, goals atau target yang kita incar dari lane ini supaya maksimal tentunya level yang lebih cepat kan? Atau lebih spesifiknya secepat mungkin bisa dapetin level 4 supaya skill ultimate dari si hero itu cepet-cepet kebuka. Tapi masalahnya nggak semua fighter itu butuh yang namanya level loh. Ada beberapa fighter yang lebih butuh build mumpuni dulu baru bisa war daripada cuman sekedar buka ulti aja. Jadi buat dapat kondisi terbaik kalian, usahain buat kasih posisi XP lane ini ke fighter-fighter dengan skill ulti yang kebuka aja, si fighter udah bisa banget buat ngendalin lane dengan baik. Contohnya kayak Yuzong, di level 4 aja kalau udah bisa jadi naga, fighter ini tuh udah lumayan ngeselin kan. Terus ada Dairot yang skill ultinya itu sekali cocol bikin meninggoy, Balmon yang geprekannya ngeri, Lapu-Lapu, Martis, Guinevere, dan masih banyak lagi. Intinya kalau si hero itu pas udah punya ulti aja udah ngeri, berarti dia ini bagus untuk ditaruh di XP lane. Emang ada ya fighter yang punya ulti doang nggak cukup? Tentunya ada dong. Misalnya Aulus yang butuh level 12, Sun yang sebenarnya butuh item biar ngeri, atau Alpha yang ultinya cuma bisa buat ngangkat aja. Sebenarnya bukan nggak bisa ya buat dijadiin XP lane, bisa aja. Cuman kalau dipaksa sama hero-hero yang sebelumnya gue sebutin tadi, dengan pola permainan agresif dari awal, hero-hero ini tentunya bakalan sedikit lebih kelimpungan. Jadi kalau memang memungkinkan, hero-hero yang butuh item-item itu mending ditaruh di gold lane aja. Tapi kita nggak bahas di sini guys. Kalau kalian perhatiin, hero-hero yang gue bahas tadi, sebagian besar itu tentunya punya daya tahan dalam battle yang oke punya kan? Ya, karena ini juga jadi syarat penting untuk ngisi XP lane. Di menit kedua pertandingan dimulai, kalian itu bakalan dapetin yang namanya turtle muncul di area Land of Dawn. Dan turtle ini tuh bakalan muncul di area XP lane. Nah, dengan si turtle ini nongol di XP lane, secara nggak langsung kedua tim itu setupnya yang tadinya agak nyantai barbar kemana-mana, waktu turtle ini muncul bakalan lebih condong ke arah turtle. Karena ya bakalan rugi banget kan kalau sampai si kura-kura ini direbut sama tim lawan. Nah, secara nggak langsung, karena lebih deket sama XP lane, para geng jalur tengah itu tentunya bakalan lirik-lirik ke XP lane terus kan. Jadi kemungkinan buat di geng sama lawan itu bakalan tinggi banget. Makanya kita itu butuh hero-hero yang pertahanannya lumayan supaya nggak terlalu gampang mati. Tapi dengan punya hero yang ultinya GG dan kebuka di awal-awal sama pertahanan yang kuat bukan berarti kalian itu auto jadi bang jago ya. Karena setelah 2 menit itu XP lane bakalan dibayang-bayangin sama kedua belah tim. Waktu main jadi XP laner, misalnya kalian lihat mid lane kosong, usahain jangan terlalu ofensif alias ngedorong terlalu jauh ke arah lawan. Kalau bisa ya kalian main-main di sekitar area segini aja deh. Makin mencurigakan si musuh sama makin sok mancing-mancing, ya berarti kalian harus makin waspada, harus makin hati-hati dan jangan mau kepancing. Karena kalau kalian mainnya kejauhan, misalnya ada di sini, area-area di sekitar sini sampai sini tuh bisa jadi area yang super serem. Karena pertama lawan itu bisa masuk dari area rumput sini tanpa ketahuan karena area pandang kita pasti nggak akan ngebuka map sampai seluas itu. Ditambah lagi, dengan posisi sejauh ini, jangkauan kita buat ambil pertahanan paling oke alias outer turret itu jadi jauh banget. Jadi kemungkinan buat selamat kalau di geng itu kecil banget. Nah, ini tuh udah jadi pola yang bisa dibilang lumayan pasti ya. 2 menit mid laner keluyuran ke XP lane, jagain turtle, terus kalau lihat XP laner offside, ya pasti dimakan dong.
Jadi setiap ada turtle itu usahain buat main lebih hati-hati guys. Nah sebelum kita lanjutin videonya, gua mau sebelum tuh aku nak ulang balik dari mana yang memang tuh. Itu bisa jadi area Sabar. Ke sini. nggak terlalu gampang mati. Tapi dengan punya hero yang ultinya GG dan kebuka di awal-awal sama pertahanan yang kuat, bukan berarti kalian itu auto jadi bang jago ya. Karena setelah 2 menit itu XP lane bakalan dibayang-bayangin sama kedua belah tim. Waktu main jadi XP laner, misalnya kalian lihat mid lane kosong, usahain jangan terlalu ofensif alias ngedorong terlalu jauh ke arah lawan. Kalau bisa ya kalian main-main di sekitar area segini aja deh. Makin mencurigakan si musuh sama makin sok mancing-mancing, ya berarti kalian harus makin waspada, harus makin hati-hati dan jangan mau kepancing. Karena kalau kalian mainnya kejauhan, misalnya ada di sini, area-area di sekitar sini sampai sini tuh bisa jadi area yang super serem. Karena pertama lawan itu bisa masuk dari area rumput sini tanpa ketahuan karena area pandang kita pasti nggak akan ngebuka map sampai seluas itu. Ditambah lagi dengan posisi sejauh ini, jangkauan kita buat ambil pertahanan paling oke alias outer turret itu jadi jauh banget. Jadi kemungkinan buat selamat kalau di geng itu kecil banget. Nah ini tuh udah jadi pola yang bisa dibilang lumayan pasti ya. 2 menit mid laner keluyuran ke XP lane, jagain turtle. Terus kalau lihat XP laner offside, ya pasti dimakan dong. Jadi setiap ada turtle itu usahain buat main lebih hati-hati guys. Iklan. Pwede kayong mag-open ng account. Skip. Nah, sebelum kita lanjutin videonya, gue mau infoin dulu nih. Buat kalian nih yang mau top up diamond Ini murah juga. terpercaya, kalian bisa top up Apa? di diamond store gue, CS Diamond Store. Pilihan pembayarnya macam-macam Kalau dan iklan tadi tak prosesnya nggak related. ribet kok. Kalian tinggal cek IG-nya aja di CS Iklan underscore tak. Diamond Store untuk lihat-lihat price listnya dulu. Atau langsung chat via WA ke nomor yang ada di sini juga boleh. Tak Biar nanti iklan. kalian bakalan dipandu sama Mimin yang bakalan ngurus proses top up kalian. Oke? Nah, lanjut ya. Selain main hati-hati, turtle itu termasuk aspek yang penting banget ya. Dengan kalian ada di XP lane, bukan berarti kalian itu ya udah nongkrong di lane doang. Pastiin buat selalu merhatiin kondisi di area sekitar XP lane, terutama kalau XP lane kalian itu ada di bawah ya. Karena dengan XP lane ada di bawah, berarti kalian itu deket sama buff merah. Dan ini tuh area yang cukup sering banget dirusuh sama tanker-tanker lawan. Jadi kalau ada yang rusuh, jangan cuek. Kalian itu wajib mundur. Ingat, ini tuh team fight. Teman susah itu dibantu ya, bukan dibacotin kalau mati. Begitu juga sama turtle-nya. Mau di atas atau di bawah posisi kalian sebagai XP laner, kalau lihat ada war lumayan gede di area turtle, usahain buat ikut ngebantu tim kalau memang dibutuhin. Serius, main factor ini tuh intinya jangan cuek guys. Beda sama gold laner yang lebih pasif, XP laner ini tuh harus lebih aktif buat ngebantu tim. Jadi ya jangan asik aja sendiri di lane-nya. Jadi buat yang biasa nunggu di geng sama musuh dengan cuman diam-diam di lane aja, itu sebenarnya kurang efektif. Harus lebih lincah guys, kesana sini, jalan-jalan biar pertama posisi kalian udah ketebak. Terus kedua, kalau tim kalian butuh backupan, kalian bakalan lebih siap. Di menit-menit setelah turtle muncul dan seterusnya, permainan itu bakalan mulai intens. Jadi kehadiran XP laner waktu war itu cukup lumayan dibutuhin. Usahain habis bersihin lane selalu cek kondisi map kalian. Kalau memang tim lagi ada di dekat XP lane, usahain buat nyamperin. Jadi kalau Sikor atau teman satu tim yang lain butuh bantuan, kita sebagai XP laner bisa banget ngasih backup damage atau bahkan ngebadanin core kalau tiba-tiba serangan musuh itu datang. Habis ngawal, ya boleh balik lagi ke lane. Nah, tapi kalau memang tim kalian itu nggak main di sekitar XP lane atau turtle udah nggak ada, ya udah kalian bisa balik lagi ke objektif kalian. Kalau kita kondisinya menang, Sorry. Apa? Ulang balik. Yang 4 tadi. Aku macam tak dapat tangkap. dan cuman diam-diam di lane aja, itu sebenarnya itu harus lebih aktif buat ngebantu tim. Jadi ya jangan asik aja sendiri di lane-nya. Jadi buat yang biasa nunggu di geng sama musuh dengan cuman diam-diam di lane aja, itu sebenarnya kurang efektif. Harus lebih lincah guys, kesana sini, jalan-jalan biar pertama posisi kalian udah ketebak. Terus kedua, kalau tim kalian butuh backupan, kalian bakalan lebih siap. Di menit-menit setelah turtle muncul dan seterusnya, permainan itu bakalan mulai intens. Jadi kehadiran XP laner waktu war itu cukup lumayan dibutuhin. Usahain habis bersihin lane selalu cek kondisi map kalian. Kalau memang tim lagi ada di dekat XP lane, usahain buat nyamperin. Jadi kalau Sikor atau teman satu tim yang lain butuh bantuan, kita sebagai XP laner bisa banget ngasih backup damage atau bahkan ngebadanin core kalau tiba-tiba serangan musuh itu datang. Habis ngawal, ya boleh balik lagi ke lane. Nah, tapi kalau memang tim kalian itu nggak main di sekitar XP lane atau turtle udah nggak ada, ya udah kalian bisa balik lagi ke objektif kalian. Kalau kita kondisinya menang di fase laning sampai musuh pulang, kita bisa
Kalau memang tim kalian atau teman satu tim yang lain butuh bantuan, kita sebagai XP laner bisa banget ngasih backup damage atau bahkan ngebadanin core kalau tiba-tiba serangan musuh itu datang. Habis ngawal, ya boleh balik lagi ke lane. Nah, tapi kalau memang tim kalian itu nggak main di sekitar XP lane atau turtle udah nggak ada, ya udah kalian bisa balik lagi ke objektif kalian. Kalau kita kondisinya menang di fase landing sampai musuh pulang, kita bisa fokus sama turret. Tapi ingat, pesan gue di awal tadi, kalau map gak aman, jangan offside. Kalau kelihatan tim lagi gebuk-gebukan di anta beranta yang jauh sama kita, ya udah menang di fase landing sampai musuh pulang, kita bisa fokus sama turret. Tapi ingat, pesan gue di awal tadi, tim kalian itu nggak main di sekitar XP lane atau turtle udah nggak ada, ya udah kalian bisa balik lagi ke objektif kalian. Kalau kita kondisinya menang di fase landing sampai musuh pulang, kita bisa fokus sama turret. Tapi ingat, pesan gue di awal tadi, kalau map gak aman, jangan offside. Kalau kelihatan tim lagi gebuk-gebukan di anta beranta yang jauh sama kita, ya udah gas aja. Karena ini tuh salah satu tugas yang cukup penting buat XP laner, nge-push turret. Nah, ngomong-ngomong soal tugas dari XP laner itu tuh bisa dibagi ke beberapa tipe, tergantung kondisi dan situasi pertandingan ya. Kalau kondisinya mid laner lagi menang, XP laner itu tugasnya jadi lebih enteng ya. Fokus aja sama lane buat nge-push. Ya, mentok-mentok sampai inner turret hancur lah. Kalau udah hancur, kalian bisa pindah atau minta tukeran sama gold laner untuk hancurin turret yang di seberangnya ya. Entah kalian mulai dari atas ataupun dari bawah. Kondisinya kurang lebih mirip lah. Tapi gue saranin jangan fokus ke mid lane dulu ya. Kecuali kondisinya kalian itu dapat backupan dari tanker atau support. Soalnya mid lane ini tuh yang paling dekat dari mana-mana. Jadi kalau kalian maksa buat solo push jalur tengah, kondisinya bakalan berbahaya. Kalau keculik yang ada malah ngerugiin tim yang posisinya udah menang tadi kan. Jadi fokus aja sama sisi-sisi samping dulu. Nah, beda nih, kalau kondisinya kalah, kerjaan XP lane itu baru jadi lumayan berat. Untuk jadi XP laner yang lagi kalah, kalian itu benar-benar harus lihat kondisi tim fight kita. Ada dua tindakan yang sebenarnya bisa kita ambil. Kalau kondisi warnya kalah dan kelihatannya geng mid lane itu benar-benar kewalahan, kalian sebagai XP laner itu bisa bantu untuk join war supaya damage output kita dapat sedikit tambahan. Tapi kalau kondisinya mid laner kelihatan masih bisa ngulur-ngulur waktu buat main sama musuh beberapa menit, kalian para XP laner itu bisa ambil jalur terjauh di antara kerumunan tim kalian. Jadi misalnya kalau pada main di atas, kita bisa main di bawah, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau udah ambil jalur yang berlawanan, tugas kita itu jadi pengalih perhatian lawan guys. Harapannya ya tentunya biar tim lawan itu formasinya pecah, jadi geng mid laner kita bisa ada di kondisi menang jumlah, atau minimal ya musuhnya agak mundur aja buat ngejar si XP laner yang sendirian ini. Nah, tujuannya kita ngambil jalur yang berseberangan itu, biar kalau tim lawan itu mau nyamperin kita, mereka akan makan waktu yang lumayan lama. Antara itu jalan kaki nyebrang dari jalurnya ke jalur kita, atau recall terus nyamperin kita dari markas ke titik tempat kita nge-push. Trik ini tuh bakalan lumayan makan waktu lawan ya, karena lawan juga nggak akan diemin kita dengan resiko turretnya itu diacak-acak kan. Jadi trik ini tuh selama gue pakai sih lumayan efektif. Nah, kalau tim kita mainnya di tengah, ya misalnya bisa dikasih tahu, ya suruh ke sideline aja, biar teknik split pushnya itu bisa dijalanin. Tapi kalau memang nggak bisa dikasih tahu, ya udah kalian bisa lihat dari map. Di mana ada lawan, di situ jalur yang nggak kalian pilih, biar jauh deh pokoknya. Kalau musuhnya nggak kelihatan, ya udah main feeling aja. Toh mid lane masih bisa nahan juga kan. Intinya buat jadi XP laner yang asik, kalian itu nggak boleh terlalu cuek sama tim guys. Biasanya ada kan, yang mentang-mentang lane-nya menang, terus mid lane-nya kebantai, bukannya bantu, malah ngetik atau nyalah-nyalahin. Nah, ini yang menurut gue kurang baik ya. Ingat, musuh kita itu ada di tim seberang, bukan tim sendiri. Jadi seenak apapun kondisi sideline kita, tetap sebisa mungkin buat ngasih bantuan ke tim sendiri. Rotasi-rotasi kecil di area sekitar lane itu perlu. Dan yang paling penting, karena posisi XP laner itu lumayan riskan buat dikaget-kagetin lawan, ingat untuk selalu jaga mental sama emosi buat ambil posisi sama tindakan yang tepat guys. Oke, jadi gitu aja buat sedikit tips cara jadi XP laner dari gue ya. Tak apa, nanti bila aku nak main fighter tu nanti aku akan refer balik di video ni. Aku refer balik, lepas tu aku apply balik, tengok jadi tak aku punya praktikal aku kalau main fighter ni. Okay, sekarang dah pukul berapa? What? Dah pukul 11. Tak boleh terlalu lewat ni. Aduh. Okay, tak apa. Jangan terlalu push. Just enjoy the process. Okay.
Okay, last jungler. Lepas tu dah lah. Sambung besok je.